Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Beca, Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Kaleidoskop. Hari ini, seperti biasa saya tidak sendiri, ditemani oleh anak muda yang kira-kira mengalir rupiah masuk di rekeningnya. Entah apa yang dilakukan. Ayo kita sama-sama tanyakan langsung kepada Fitra Alim Setno. Apa kabar nih? Saya panggil Fitra Alim atau Alim Setno? saja. Alim ya. Iya. Alim. Apa kabar nih, Alim? Kurang fit. Kurang fit ya. Iya. Tapi kelihatannya masih biar bilang enggak fit. Iya. Yang penting isi kantong fit kan. Semoga amin, amin. Amin ya. Gimana perjalanan dari rumah ke sini? Lancar, alhamdulillah lancar. Cuman agak jauh memang. Agak jauh memang. Karena kira-kira berapa kilo dari? Kalau berapa kilonya ndak ku tahu, cuman perjalanan 1 jam lebih. 1 jam lebih. Iya. Iya. Alim, orang luar sana, teman-teman di luar sana penasaran nih. Apa dilakukan seorang alim yang sampai mengalir rupiah masuk di rekeningnya? Baik, jadi saya dan teman-teman itu bergelut di bidang konten kreator. Konten kreator, Ya, ya. jadi meng-create konten di beberapa platform, ada di YouTube, Instagram, TikTok, Snack Video, Facebook, dan platform yang lain. Dan kami memulai itu di tahun 2017. Jadi 2017. ya, jadi sudah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Iya. Apa yang mendorong seorang alim sampai melakukan atau membuat suatu konten? Karena waktu SMP itu suka memang ngedit foto. Suka edit foto ya? Suka ngedit. Mungkin triggernya itu. Jadi karena mau divisualisasikan apa yang ada ide di dalam foto itu untuk menjadi audiovisual. Iya, seperti itu. Seperti itu. Ada tidak pernah dinonton atau seperti apa sampai ada termotivasi? Oh, kalau yang itu mungkin di Sulawesi Selatan khususnya, role modelnya itu rata-rata Tumingabu. Tumingabu sering Iya, dinonton ya? Sering dinonton. Dan itu salah satu inspirasi Betul. sampai seorang alim ini juga Buat konten. buang konten. Nah, awal kontennya itu dibikin apa sih? Kalau awal konten masih belum masih belum konsisten, jadi random saja. Jadi mungkin ada berjalan selama 1 tahun baru difokuskan untuk ke sitcom, situasi komedi. Oh, seperti itu ya. Jadi sambil berjalannya waktu, di situ baru dipilih kira-kira yang mana cocok untuk betul. dikonsumsi oleh masyarakat banyak ya, seperti itu ya. Betul. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam pembuatan konten itu? Kalau di tim ada 4 orang. Ada 4 orang. Ada Sofyan, Imran, Wandi, yang kameramen. Yang kameramen ya. Iya. Jadi ada memang kameramen khusus ya. Iya, ada. Dan kira-kira produksinya dalam sehari atau seminggu berapa? Kalau dari kami itu targetnya harus upload setiap hari 1 konten. Satu konten ya. Iya. Kencang juga ya bikin konten. Iya. Dia kalah nih artis. Saya penasaran sih setelah dipilih akhirnya merucut ke konten yang sifatnya komedian ya. Ide muncul pertama. Ayo kita langsung ke konten ini saja. Karena inseknya di situ naik, meningkat. Ya? Iya. Dan rata-rata kalau saya perhatikan di Sulawesi Selatan itu konten kreator yang inseknya bagus itu rata-rata genrenya komedi. Seperti itu. Iya. Akhirnya cenderung dengan teman-teman Untuk buat komedi. buat komedi. Apakah seorang alim ini sendiri yang menentukan, ayo mending kita buat komedi atau di Kalau musyawarah dulu begitu? Kalau awalnya dari saya sendiri, kemudian teman-teman mengikut. Jadi untuk awal itu ada beberapa orang yang terlibat dalam tim, cuma mungkin karena seleksi alam akhirnya tinggal 4.
Oh, beberapa orang juga ya? Iya. Artinya dari awal mungkin ada sekitar 10-an seperti itu ya? Hampir. Hampir ya? Iya. Sampai yang bertahan hari ini adalah 4 orang. 4 orang. Iya. Nah, yang selebihnya itu, yang gugur dengan sendirinya, ya setelah melihat video-video, Iya. apa tanggapan mereka? Masih berhubungan baik sih karena sebenarnya yang kenapa terseleksi mungkin karena kebanyakan adik kelasku. Oh, seperti itu. Jadi pas lulus Kak, saya konsisten sama 4 orang ini karena kebetulan letting. Iya. Jadi akhirnya yang ini yang selebihnya tidak bisa mengikut karena terkendala itu. Dia masih sekolah, saya sekolah. lulus, gitu. Artinya mengambil suatu konten-konten terbatas ya, Iya, kalau mereka betul. ikut. Nah, saya juga penasaran sih kepada orang tua setelah melihat kontennya yang keluar, videonya di YouTube, di TikTok, atau mungkin di Facebook. Pernah nggak lihat orang tua? Ya, Pernah nggak orang tua lihat? sering. Sering. Nah, apa kesan pertama setelah pertama dilihat orang tua videonya? Itu yang ku ingat yang pertama kali pertanyakan, siapa ajar kok? Siapa ajar kok bikin begini? Iya. Kenapa kok kayak penasaran juga, penasaran kenapa bisa buat video begini? Siapa ajar kok? Di mana kau belajar? Iya. Itu yang maksudnya dia kagum nih. Jadi akhirnya support terus sampai sekarang. Terus dengan teman-teman yang lain, seperti itu juga kah bahasanya orang tuanya? Iya. Seperti itu? Iya. Sampai akhirnya disupport seorang alim dan tim ya? Iya, betul. Terus kendalanya ada nggak? Kendalanya paling jarak karena saya di Sinjai Borong, Sinjai Borong, perbatasan Sinjai Borong. ya. Nah, teman-temanku itu orang Sampeang, jadi 1 jam perjalanan baru sampai di lokasi tek. Tapi demi konten. demi konten, Oh. ya tidak melihat jarak. Iya. Pokoknya yang dekat, yang jauh jadi dekat ya. Iya, betul. Pokoknya tidak ada lagi yang jauh, semua dekat. Betul. Dengan catatan satu visi. Betul, Ya kan, betul. itu. Ada nggak pernah clash dengan teman-temannya? Kalau kelas tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Terus berarti sebelum jalan kan setiap hari nih, Iya. apakah mengalir saja kontennya seperti itu atau bikin skrip dulu, baru kita keluar atau seperti apa? Pasti bikin skrip dulu. Bikin skrip dulu ya. Iya. Nah, terus penulisan skripnya itu ada, kami itu punya 2 teknik. Yang pertama itu pakai keresahan, terus yang kedua create lucu. Jadi kalau keresahan itu yang benar-benar relate sama banyak orang. Banyak orang. Terus kalau yang create lucu biar tidak relate sama banyak orang, tapi punchline-nya dapat. Seperti itu. Iya. Jadi terus juga dalam penulisan skrip itu kami menggunakan teknik stand up comedy juga, yaitu setup dan punchline. Setup itu adalah membangun ekspektasi penonton, kemudian punchline adalah mematahkan ekspektasi penonton. Biar orang heboh, penasarannya muncul. Betul. Apa dan apa selanjutnya. Betul. Seperti itu. Matan juga ya seorang alimnya. Seorang anak Bulukumba yang tinggal di perbatasan, tetapi mereka punya kreativitas yang luar biasa. Nah, penasarannya lagi saya nih, dan mungkin penonton di luar sana, 4 orang nih, ini masih anak muda nih semua ya. Seumuran ya. 20 tahun. 20 tahun sudah menghasilkan cuan yang luar biasa. Alhamdulillah. Bagi rata dong. Tidak, bagi adil. Bagi adil lah itu. Jadi kalau kan bagi rata, kalau bagi adil itu sesuai dengan job desk-nya. Sesuai dengan job desk ya. Iya. Jadi effort yang dikeluarkan itu yang dibayarkan. Seperti itu. Ada nggak pernah di awal komplain teman-temannya? Tidak ada. Untungnya tidak ada. Jadi dari awal memang sudah dibahasakan ya? Sudah dibahasakan. Seperti ini, bukan dibagi rata tapi bagi adil. Bagi adil. Nah, karena jalan konten terus, ada hubungannya tentu kan kemarin masih sekolah nih. Iya. Tadinya kan bilang dari SMP ya? Iya. SMP masuk ke SMA ya? Iya. SMA. Ini kan sudah berjalan kontennya ya? Iya. Berjalan kontennya. Nah, waktu di masa SMA,
pengambilan konten itu seperti apa? Waktunya seperti apa? Waktunya seorang alim dan tim itu, waktu belajarnya seperti apa sih? Kebetulan secara akademis tidak mengganggu Ji. Tidak mengganggu ya? Konten tidak mengganggu. Karena di dalam pembuatan konten itu yang menjadi keresahan sebagai anak SMA itu yang kami tuangkan di dalam konten. Itu ya? Ya, betul. Ada enggak setelah dituangkan itu, ada kritikan kah atau masukan kah dari Banyak. yang dari luar? banyak ya? pasti. Ya. Dan bahkan sempat dulu ada guru yang komplain. Nggak tahu apa alasannya. Nah, tapi apa jawaban seorang alim dan tim ini kalau ada komplain seperti itu? Ya, tidak didengar. Pokoknya jalan saja. Jalan saja. Jalan saja. Iya. Iya. Tapi setidaknya terganggu juga ya kalau ada seperti itu. Kalau saya tidak. Kalau tidak, Iya. Tim juga tidak. wow, luar biasa. Mentalnya sudah terbentuk ya. Iya. Nah, pokoknya jalan saja. Jalan saja. Nah, sepanjang tidak merugikan orang ya. Betul. Nah, seperti itu. Ya luar biasa memang saya katakan petarung. Ya. Petarung konten ya. Memang harus seperti itu. Ya, harus begitu. Nah, kalau ada citan-citan sedikit di luar langsung tiba-tiba kita down, tidak pernah kan Iya, betul. berkembang. Nah, sudah berapa konten yang keluar selama berjalannya kegiatannya ini? Kalau mau diakumulasikan sudah 1.000 lebih. Sudah 1.000 lebih. Iya. Iya. Sudah 1.000 lebih. Dan setiap hari Iya. lahir konten. Iya. Kontennya biasanya berapa menit sih? 30 sampai 1 menit untuk video Instagram. 30 detik 30 detik sampai 1 menit. 1 menit. Iya. Itu yang jalan terus ya, seperti itu. Jadi memang orang biar tidak bosan ya melihat. Nah, intinya tadi punchline-nya dapat. Iya, betul. Yang pentingnya dapat. Berarti teman-temannya di timnya ini lucu-lucu dong semua. Bisa dibilang begitu. Karena mungkin lebih lucu aslinya daripada di konten. Oh, biasa terbalik, lebih lucu di konten daripada aslinya. Ini terbalik ya. Luar biasa ini. Dan setahu saya ini, kalau tidak salah ya, subscribe-nya saja sudah 55.000 sekian ya? Iya, Nggak betul. salah ya? Iya. Nah, dari perjalanan berapa tahun itu? Sudah 2017. Hampir 6 tahun. 6 tahun, Iya. tembus subscribe 55.000. 55,1 ribu. Iya. Iya. Dan pengikut di IG-nya sudah berapa? 33, sekian ya? Iya. Nah, kok saya hafal ya? Jangan-jangan saya juga pengikutnya. Pengikutnya yang terbanyak nih? Di TikTok. Di TikTok, sudah Iya. berapa? 108.000 sekian. 108.000. Iya. Iya, sempat kaget nggak melihat angka itu? Tidak, karena sebelumnya sudah ada akun TikTok sebelumnya yang sudah 300.000 lebih, tapi di ban 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi baru aktif lagi buat IG dan IG TikTok dan sudah 100 sekarang. Di antara berapa platform itu, yang feedbacknya, Instagram yang feedbacknya besar atau sama kah atau seperti apa? beda. Beda ya? Instagram paling besar. Paling besar Instagram ya. Iya. Terus yang kedua, TikTok Di gimana? YouTube. YouTube ya. Iya. Kemudian snack baru TikTok. Nah, baru TikTok. Ya. Jadi semua dimasuki semua ya. Masuk. Wah, gila nih. Harus adaptasi itu. Nah, masih ada nggak satu platform yang belum dimasuki? Kayaknya tidak. Sudah dimasuki semua. Iya. Dan itu sudah menghasilkan semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa ini. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Seorang alim ini yang luar biasa. Tetapi dengan jalannya seperti ini kontennya, gimana dengan pendidikannya? Alhamdulillah baik, karena baru-baru juga dapat di Kemahasiswaan Award, dapat juara 1 Konten? enggak, Bukan. mahasiswa berprestasi non akademik di Apa itu? Unismu. Penasaran dong saya. Ya, Apa dong? Kemas- Apa? Kemahasiswaan Award yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa berprestasi. Jadi ada dari 22.000 sekian mahasiswa di Unismu, ada 615 mahasiswa yang berprestasi, kemudian yang
dimasukkan nominasi ada 6 orang, kemudian saya Terpilih iya, Alim ini menjadi juara 1. non akademik ya. Iya, non-akademik. Maksudnya prestasinya di bidang ini. Iya, betul. Iya. Yang mewakili kampus. Yang mewakili kampus. Berarti kampus juga sudah tahu dong. Iya. Pantesan ya, banyak subscribe-nya, banyak pengikutnya. Jangan-jangan satu kampus ini ikut semua ya, bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi mungkin. Jadi seorang Alim ketika masuk di kampus, Ya. teman-teman di kampus, baik senior, junior, sudah, wah ini konten kreator yang luar biasa. Begitu mungkin ya. Tidak tonji biasa. Tidak biasa. tonji. Oke, jadi teman-teman yang lain bagaimana nih? Kalau apanya ini? Ikut juga pendidikannya seperti apa? Apakah montok di SMA-nya lalu kemudian Ada 2 orang yang sampai SMA saja dan 1 ada di UNM. UNM? Tapi gimana dong? Ini sudah kan berpencar, dia 4 orang ini ada di kampung, ada di ikut kuliah di kota besar. Ya. Untuk bikin TikTok itu gimana? Jadi kalau bulan-bulan kemarin itu karena teman-teman di kampung saya di Makassar, jadi setiap minggu itu pulang Bulan. dari Makassar ke Bulukumba. Jadi memang 5 sampai 7 konten. Jadi pola yang sebelumnya, sebelum kuliah dengan kuliah, Ya. itu beda ya? Beda. Ah, Harus menyesuaikan. harus menyesuaikan. Ya. Luar biasa. Jadi dalam sehari kalau pulang, Iya. bukan pulang ke orang tua, tapi pulang ke TikTok, pulang bikin kontennya. Ada ndak masalah pada saat pengambilan konten? Ada ndak kendala-kendala di lapangan gitu? Ya paling biasa lupa bawa baterai, pernah lupa bawa kamera juga. sudah jauh perjalanan pas sampai lupa bawa kamera. Apa yang dipikirkan sampai lupa bawa kamera tuh? Saya kukira naik mi, Ah. ternyata pas dicari nggak ada. Ya, kalau ekspresinya kalau seperti itu tiba-tiba tidak ada kamera, padahal boleh dikata adalah bahan pokok kita ada di situ. Iya. Gimana ekspresinya kalian? Lanjut tidur. Lanjut tidur. Dan itu juga mungkin satu materi ya. Iya. Bisa jadi materi konten ya. Bisa jadi keresahan. Bisa jadi keresahan. Tadi disampaikan bahwa kalau lupa bawa kamera tidur sama-sama. Iya. Ada nggak saling menyalahkan? Tidak ada. Tidak ada. Intinya happy ya. Iya. Jadi nanti berikutnya lagi baru berkunjung atau pulang kembali Tidak. untuk ngambil. Jauh. Jauh ya. Jauh kalau mau pulang lagi. Selama masih ada stok, paling besok lagi baru take. Seperti itu ya. Iya. Intinya di timnya dan konten yang tidak pernah kehabisan stok ya. Iya. Jadi sebelum habis stok, memang kita betul-betul persiapkan ya. Iya, betul. Jangan sampai kita kehabisan. Betul. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, bocoran yang masuk di rekening, yang mengalir di rekening terbesar dari mana nih? Terbesar mungkin dari Instagram. Dari Instagram. Iya. Nah, boleh nggak nyebut angka terakhirnya? Kalau konten kreator itu fluktuatif. Jadi kalau yang pernah masuk yang terbesar pernah dapat 20 per bulan. 20 per bulan selama berapa bulan berjalan? Baru 2 kali dapat itu. 2 kali itu. Jadi selebihnya WMR gitu. Yang penting ada pembeli garoppo lah. Cukup lah. Pembeli garoppo itu. Bukan lagi pembeli garoppo, mandi garoppo kalau seperti itu kalau 20J. Iya. Oke, dan selain konten kreator, Iya. ada nggak kegiatan lain? Urus clothingan ini. Baju. Seperti itu. Brand. Iya. Brandnya di mana? Di mana tempatnya tuh, kalau boleh tahu? Kalau kan ada yang offline-nya itu saya numpang di Costco Clothing depan RSUD Bulukumba. Terus untuk online store-nya baru di TikTok Shop. Seperti itu. Iya. Bukan menjadi iklan ya. Sekalian ya. Terus selain tadi seorang mahasiswa ya sekarang ya. Iya. Kalau boleh tahu semester berapa nih? Semester 6. Semester 6, sebentar lagi ya selesai ya. Ya, insya Allah. Dan jurusan kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi. Tidak salah dong. Ya, tidak salah kegiatannya seharian. Betul. Diimplementasikan apa yang didapatkan ilmu komunikasi, bahwa di ilmu komunikasi tidak selamanya kita berbicara di depan
forum resmi, tetapi Betul. di mana saja bisa kita pakai. Betul, betul Dan sekali. hasilnya Ini. nah, kalau boleh tahu harapannya ke depan. Kalau harapan, jadi semoga bisa buat unit-unit bisnis yang lain. Jadi supaya, kan menurutku kalau konten kreator itu ada masanya. Ada masa benar. Ya, jadi mungkin harapannya itu buat unit-unit usaha yang lain supaya bisa Ada pembackup ya. iya ada backup. Betul. Nah, rencananya seorang Alim nih, Ya. apa usaha apa yang akan dibangun ke depan? Yang dekat-dekat ini rencana bakso, warung bakso. Warung bakso. Ya. Mana nyambungnya? Nggak ada memang. Nggak ada memang. Iya. Maksudnya ini mau jual bakso bersama dengan tim atau seperti apa? Iya, mau jual bakso. Tapi seorang Alim yang punya skill ya membuat bakso. Tidak, Tidak. Terus gimana dong? cuman masih belajar. Masih belajar. Iya. Iya. Tapi ini sudah bertahap ya. Iya, sudah bertahap. Iya. Sambil berjalan kontennya. Iya. Ya. Nanti baksonya juga mungkin bakso apa namanya gitu. Boleh. Nah, tadi lupa nih. Apa nama channelnya gitu? Nama channel Iya. Alim Coek. Alim Coek, bukan Alim Cuek. Alim Coek. Alim Coek. Iya. Iya. Unik juga ya coeknya nih. Tidak dibaca Alim Cuek gitu. Tapi kalau dilihat orangnya bukan Alim Cuek ya. Oke, tadi setelah ada harapannya ke depan, apakah ini tadi sudah mentok di situ cita-citanya Alim bahwa selain konten kreator kan disampaikan tadi bahwa tidak ada jaminan. Iya. Iya. Continue sampai kita tua kan gitu. Iya. Ya, kalau tidak ada pembackup memang agak berat ke depan. Betul. Nah, selain itu, apakah cuman tadi membuka suatu usaha menjadi entrepreneur atau seperti apa? Mungkin untuk saat ini hanya itu. Karena saya beranggapan kalau buka ki usaha berarti buka ki lowongan pekerjaan. Jadi menurutku hidup di dunia itu ada dua tujuan. Kalau dari versi saya, Ya. yang pertama hablum minallah, ya Hubungan spiritual kepada Allah. Terus yang kedua hablum minannas. Jadi mau bermanfaat bagi orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Super sekali. Iya. Jadi memang harus kita kuatkan hablum minallah wa hablum Iya. minannas. Iya. Untuk berbagi kepada orang lain. Terus Betul. ada pesan tidak pada teman-teman di luar sana? Ada. Apa itu? Banyak. Silakan. Ada banyak ya, silakan. Jadi kemana nih? Ke merah. Iya. Jadi untuk teman-teman tetap konsisten karena dengan konsisten akan melahirkan kuantitas, kualitas dan kredibilitas. Terus yang kedua, apapun bidang yang teman-teman geluti, coba menjadi pembeda karena Panji Pragiwaksono pernah berkata sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Terus yang terakhir pesanku untuk anak-anak muda yang seumuran kayak saya, generasi Z, mungkin saya tidak sekredibel itu untuk menyampaikan, tapi pesanku jangki ikuti gengsi, jangki ikuti lifestyle-nya orang di luar kemampuan tak. Nah ini bisa dibilang penyakit anak muda. Terus yang terakhir, upgrade skill, upgrade value. Ketika orientasinya uang, ketika punya value, punya skill, uang akan datang dengan sendirinya. Mungkin itu. Luar biasa sekali pesannya. Tepuk tangan dulu deh untuk si Alim ini. Terima kasih Alim hadir di podcast Becak. Iya, terima kasih mudah-mudahan anak muda terinspirasi di luar sana. Ya, teman-teman, sekali lagi jangan pernah takut untuk berbuat, melangkah. Iya, intinya apa disampaikan tadi pesannya seorang Alim konten kreator yang luar biasa. Intinya buka mata Anda, buka telinga Anda, buka pikiran Anda untuk jauh melangkah ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang, tapi melangkahlah ke depan
untuk melihat masa depanmu. Terima kasih, saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.